Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Anda semua di mana saja Anda berada dalam keadaan sehat walafiat serta juga keluarga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang teknik pemilihan lokasi wirausaha. Lokasi terutama lokasi perusahaan adalah suatu tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan fisik. Kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan lokasi perusahaan karena kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dari kegiatan fisik perusahaan. Lokasi perusahaan perlu mendapatkan sorotan yang mendalam sebelum memutuskan pada suatu tempat tertentu karena suatu keputusan yang diambil mengenai hal tersebut memegang peranan dalam merealisir tujuan perusahaan yang didirikan. Contoh misalnya, bentuk lokasi perusahaan adalah pabrik tempat memproduksi barang. Jadi sangat strategis tempat ini atau pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi yang tepat itu akan berdampak pada efisiensi, pada penurunan biaya yang mungkin tidak harus dikeluarkan. Untuk menjalankan kegiatan usaha diperlukan usaha dikenal dengan yang namanya lokasi, ya. Kemudian lokasi ini penting sebagai tempat menjalankan aktivitas melayani konsumen, ya. Bagaimanapun konsumen itu adalah raja bagi kita, ya. Jadi perlu kita layani dengan sebaik mungkin karena kalau misalnya pelanggan atau nasabah sudah tertarik pada kita, maka dia akan punya keberpihakan ke kita dan insya Allah dia akan selalu setia pada kita terhadap produk kita, ya. Nah, nasabah, pelanggan, aktivitas produksi, aktivitas penyimpanan ataupun untuk mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini berhubungan dengan lokasi. Misalnya lokasinya cantik, lokasinya strategis, tepat, pemandangannya indah misalnya. Ada kecenderungan dia bisa menggunakan itu sebagai tempat rekreasi sekaligus untuk berwisata, berbelanja dan lain-lain, ya. Jadi ini harus tepat sesuai dengan kriterianya nanti bidang usaha yang kita akan lakukan. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, tempat yang di mana kita memajang barang-barang dagangan kita atau dagangan yang hasil produksi oleh pabrik kita. Konsumen dapat melihat langsung barang yang diproduksi atau dijual baik jenis, jumlah maupun harganya. Ya, misalnya di display di situ bisa melihat, meraba, ya. Kalau mau beli ya sudah barang tentu harus dibayar dulu. Dengan demikian, konsumen dapat lebih mudah memilih dan berinteraksi atau melakukan pembelanjaan terhadap produk yang ditawarkan secara langsung. Ini salah satu contoh kalau misalnya kita melihat suatu pajangan atau display suatu hasil produk yang siap dipasarkan. Lokasi dikenal dengan pabrik biasanya. Aktivitas jelas mulai dari proses kedatangan bahan baku, kemudian kita lakukan pengolahan sampai dengan pengiriman ke konsumen, disimpan di gudang misalnya, atau ya kalau misalnya sebelum disampaikan ke konsumen bisa juga disimpan di gudang dulu, ya, menunggu misalnya permintaan atau pemesanan dari konsumen tersebut, ya. Kemudian lokasi juga berfungsi sebagai tempat pertemuan antar berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Bisa dikenal dengan kantor pusat, ya.
Kantor pusat tempat membuat perencanaan untuk berbagai kegiatan, bisa juga melakukan pengendalian atau pengontrolan terhadap semua aktivitas usaha, serta membuat laporan usaha kepada berbagai pihak. Itu biasanya dilakukan di kantor pusat. Nah, lokasi untuk penyimpanan barang atau jasa atau sebagai tempat untuk menyimpan hasil usaha itu disebut dengan gudang. Ya. Gudang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang baku, barang setengah jadi, atau barang yang sudah jadi. Ya. Kemudian pendirian suatu lokasi harus memikirkan nilai pentingnya karena akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Kemudian penentuan lokasi juga harus tepat sasaran karena lokasi yang tepat akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, baik dari segi finansial atau non-finansial. Contoh misalnya di Bengkulu ini. Kalau ditanya, sebetulnya kalau di Bengkulu ini cocoknya untuk apa? Atau kegiatan produktif apa? Nah, lebih spesifik lagi, misalnya kalau dibagi per kabupaten. Kabupaten Kaurnya di Kaur, misalnya Kabupaten Kaur, itu cocoknya untuk apa? Nah, ini harus disesuaikan. Nah, berbeda sudah barang tentu dengan di daerah Curup atau Rejang Lebong atau Kepahyang yang sudah barang tentu dia punya ketinggian lokasi, dia punya iklim yang berbeda, itu juga harus dipertimbangkan. Karena bagaimanapun itu akan bisa berpengaruh pada proses produksi, ya. Nanti kita akan jelaskan di belakang. Nah, keuntungan yang diperoleh dengan lokasi yang tepat antara lain. Ya, yang pertama, pelayanan yang diberikan ke konsumen lebih memuaskan. Itu kalau tepat, ya. Misalnya di dalam jasa, ya. Jasa, apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, ya. Semua bisa pesan melalui aplikasi. Kalau jaraknya terlalu jauh, itu akan menimbulkan biaya yang mahal dan akan berdampak pada konsumen yang tidak puas loh. Kok lebih mahal ongkosnya daripada harga barangnya atau harga ini misalnya kuliner, ya. Itu lebih mahal misalnya ongkosnya. Nah, itu biasanya bisa jadi konsumen akan mundur, ya, untuk apa beli segitu mahalnya, ya. Ya, kemudian yang kedua, kemudahan memperoleh tenaga kerja yang diinginkan, baik jumlah atau kualifikasinya. Ya, jadi ini juga penting, ya. Kita ini salah satu contoh, ya. Ini di bidang maritim misalnya kelautan. Kita punya laut yang sangat luas sekali, tetapi armada kita kecil-kecil. Nah, ditambah lagi tenaga kerja yang bergerak di bidang teknik maritim atau kelautan ini jarang, karena sekolah yang membidangi itu juga jarang juga, sehingga ini tidak mendukung kalau misalnya mau kita secara massal atau masif kita melakukan usaha di bidang itu. Perlu dipersiapkan tenaga atau SDM-nya, ya. Jadi dimulai dari dipersiapkan dari sekolahnya, kemudian nanti industri pembuatan kapalnya, dan industri pengolahan ikannya. Nah, itu yang harus kalah misalnya dengan di Medan sana, ya. Yang memang sudah dipersiapkan, atau di daerah Lampung atau bahkan di daerah Jakarta yang sudah mempersiapkan sumber daya manusianya mulai tingkat yang terendah sampai ke tingkat yang tinggi yang kira-kira bisa bawa kapal yang besar, ya. Nah, kemudahan untuk dalam memperoleh bahan baku, bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. Nah, ini bahan baku, misalnya di Provinsi Bengkulu sudah ada bahan bakunya banyak, misalnya contoh sawit, ya. Sawitnya itu kita kirim dalam bentuk bahan yang setengah jadi. Jadi misalnya dalam bentuk CPO
crude palm oil ya. Jadi masih kasar, masih belum bisa dimanfaatkan. Nah, ini juga perlu dipikirkan ya, kalau misalnya kenapa kita tidak buka pabrik misalnya yang mengolah sampai ke minyak ya, minyak minyak goreng yang siap dipakai dan sudah dikemas. Tapi kenyataannya kan tidak demikian ya. Bahan bakunya ada. Nah, sebaliknya kalau tidak ada bahan baku di Bengkulu ini, jangan usaha yang mengarah ke situ, akan terjadi biaya mahal ya. Misalnya contoh ya, di Bengkulu ini kan eh, tidak ada perkebunan anggur misalnya. Kemudian kita usaha yang berhubungan dengan anggur, ya sudah barang tentu itu akan timbul biaya ekonomi tinggi tentunya. Nah, ini jangan dilakukan yang seperti itu. Nah, Anda sebagai orang yang nanti bergerak di wirausaha perlu dipertimbangkan. Jadi intinya bagaimana bahan baku yang ada di Provinsi Bengkulu ini, sehingga aspek biaya produksi itu bisa ditekan seminimal mungkin. Kemudian kemudahan untuk memperluas lokasi usaha sudah diperhitungkan jika sewaktu-waktu ingin memperluas usaha. Misalnya dimulai dari Kota Bengkulu ini. Ya, salah satu contoh misalnya Anda di bidang kuliner ya. Misalnya mentok atau itik bakar ya. Mentok itu yang itik Manila ya, Muscovy. Nah, itu mentok misalnya mentok sambal hijau misalnya. Anda sudah dari berbagai macam ini produk olahan dari mentok itu, kemudian Anda sudah bisa mengembangkan kemana arah kita harus kembangkan, itu sudah ada plottingnya ya, misalnya ke Rejang Lebong Pak seperti itu, atau ke Kaur Pak, dan itu harus ada alasan, harus ada argumentasi, harus ada ya penelitian yang memunculkan kenapa kita harus ekspansi ke sana, atau ke Muku-Muku, atau sampai ke Linggo misalnya ya. Jadi itu harus diperhitungkan. Kemudian memiliki nilai atau harga ekonomi lebih tinggi di masa mendatang ya. Ya, harus diprediksi nih bakal di daerah ini bakal berkembang nih. Itu juga seorang pengusaha harus punya feeling, harus punya semacam pengetahuan prediksi ke depan itu yang berkembang di mana. Contoh arah pengembangan, kalau dulu kan di wilayah Bengkulu ini ada kecenderungan ke pantai. Sejak adanya tsunami, malah orang akan bergerak ke daerah yang lebih tinggi. Nah, itu kota-kota baru ataupun perumahan baru yang muncul itu rata-rata mengarah ke tengah yang kondisinya lebih tinggi. Ya, walaupun di pinggir pantai itu masih berkembang juga, tetapi ada kecenderungan kalau di Bengkulu ini lebih mengarah ke tinggi ya, ke arah dataran yang enggak tinggi. Dengan antisipasi, orang sudah punya pengalaman, misalnya kita sering terjadi gempa dan memungkinkan nanti terjadinya tsunami. Ya, kita tidak berharap seperti itu, tetapi itu kan harus kita prediksi kalau Anda sebagai pengusaha, misalnya menempatkan tempat usaha Anda gitu ya. Kecuali memang di bidang yang memang mengharuskan Anda di pinggir pantai. Misalnya usaha perikanan kan nggak mungkin di gunung ya. Mau tidak mau harus di pinggir pantai ya. Gitu. Kemudian yang keenam, meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Nah, harus dibina kerukunan atau sinergisme ya, baik dengan masyarakat ataupun dengan pemerintah daerah setempat ya. Kemudian di samping lokasi perusahaan perlu juga dipikirkan tata letak sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
Tata letak ini dalam hal ini adalah layout-nya. Layout diperlukan, perlu dilakukan adalah terutama pada gudang. Ya, first in, first out misalnya. Barang atau bahan baku yang masuk duluan itu harus keluar duluan. Ini untuk menghindari misalnya kalau terjadi kerusakan atau kan ada barang itu yang mudah busuk, mudah rancid ya, itu harus dicepat. Di mana biasanya pintunya ada dua ya, pintu in masuk, di sebelahnya lagi di ujung sebelah sana itu harus ada pintu keluar. Jadi tidak balik lagi. Jadi ini harus diperhitungkan. Kemudian misalnya ini contoh ya, ini barang dimasukkan, ini in-nya masuk. Di sana harus ada pintu out ya. Jadi barang itu terus itu ya. Di mana barang yang pertama kali masuk itu yang harus pertama kali keluar. Terus bertambah sampai di sini terus seperti itu ya. Oke. Kemudian penentuan layout dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor keamanan, kenyamanan, keindahan, efisiensi, biaya, fleksibilitas, dan pertimbangan lainnya. Oke, kita lanjutkan. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya layout, ya, ruang gerak untuk beraktivitas dan pemeliharaan memadai. Suatu ruangan yang didesain sedemikian rupa sehingga tidak terkesan sumpah. Walaupun kecil, tidak terlalu besar kalau tertata dengan apik, dengan rapi, misalnya memaksimalkan ketinggian. Nah ini contoh ya, biasanya kita lihat rumah Jepang, ya desain rumah Jepang itu selalu disiapkan dengan sedemikian rupa, ya walaupun kecil tetapi penempatan barang itu benar-benar sesuai dengan yang atau tertata sedemikian rupa, sudah didesain sedemikian rupa sejak awal. Jadi fungsional tempat itu. Jadi walaupun kecil, tapi terkesannya luas, tidak sumpah. Kemudian pemakaian ruangan menjadi efisien. Ya, pemakaian ruangan harus dilakukan secara optimal. Ya, contoh gampang misalnya begini. Kalau misalnya ini yang sering terjadi pada anak kos ya, Bapak juga dulu mulai S1 sudah kos juga ya di Jawa Tengah sana. Ada dari Anda semua yang misalnya menempatkan khusus pakaian kotor, misalnya ada ember atau tempat khusus ya di mana baju kotor itu dimasukkan. Itu beda rasanya kalau misalnya hanya digantung, ditaruh di hanger ya. Itu di samping keindahan, kemudian higienitasnya juga, ataupun ya terutama bau, polusi bau gitu. Itu akan jadi berbeda kalau sudah tertata dengan rapi. Walaupun kecil itu tempatnya. Nah, cari ember yang tertutup. Kalau misalnya habis kuliah, pulang, kebetulan bajunya habis berkeringat, Anda masukkan ke ember itu kemudian ditutup. Beda dengan yang misalnya langsung lempar ke tempat tidur misalnya. Nah, itu bisa luar biasa baunya itu. Ya, apalagi sudah mengendap sehari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Apalagi Anda misalnya mencucinya mingguan. Nah, seperti itu juga kalau kita, keuntungan kita kalau misalnya mendesain atau melayout ya gudang ataupun tempat pabrik kita. Kemudian yang berikutnya aliran material menjadi lancar. Tadi ya first in, first out ya, yang dimana masuk pertama itu yang keluar pertama. Jadi jangan ditumpuk, misalnya ditindih itu sampai tidak bisa mengambilnya, itu juga susah. Layout ini dibuat secara benar sehingga produksi menjadi tepat waktu dan tepat sasaran. Layout yang tepat memberikan keindahan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik sehingga memberikan motivasi yang tinggi pada karyawan. Sudah barang tentu ya, kalau ruangannya enak, asri, baunya harum misalnya, ada pemandangan, ada bunganya, itu akan bisa memotivasi
kita produktivitasnya akan lebih bagus. Kemudian jenis-jenis lokasi ya. Lokasi perusahaan yang mengikuti kondisi alam. Ini salah satu contoh ya. Jadi mengikuti kondisi alam. Lokasi perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh manusia tetap tergantung atau terikat pada alam. Misalnya lokasi perusahaan pertambangan ya, pertambangan emas, batu bara misalnya atau timah harus berada di tempat di mana kedapatan emas. Ya nggak mungkin kita lokasi perusahaan itu ditempatkan di tempat atau lokasi yang tidak ada tambang emasnya, tetapi dia perusahaan tambang emas. Itu akan merugikan ya, sangat merugikan. Misalnya juga perkebunan kelapa sawit yang kebetulan di Bengkulu ini sangat banyak ya, perkebunan perkebunan sawit, perkebunan karet ya, yang berada di daerah yang beriklim sesuai dengan kebutuhan kelapa sawit atau kebun karet. Nah, alangkah baiknya ya yang seperti kita katakan tadi bahwa tidak hanya kebunnya saja, harus ada yang sampai ke hilir, dari hulu ke hilir kalau bisa ya. Jadi langsung diolah CPO-nya nanti menjadi minyak goreng. Itu sesuatu yang luar biasa kalau bisa kita lakukan di Bengkulu ini. Tapi kenyataannya sampai sekarang kan belum ada. Ada yang dengar di mana perusahaan minyak goreng di Bengkulu ini? Belum ada kan ya? Nah ini nanti menjadi PR bagi kita semua, bagi Anda generasi penerus Bengkulu ya, pemuda-pemudi harapan Provinsi Bengkulu yang bisa menggerakkan ekonomi di Bengkulu ini. Nah ya, jadi umumnya segala perusahaan yang bersifat pertanian dan pertambangan lokasi perusahaannya selalu terikat pada alam. Nah ini bisa diklasifikasi kalau perusahaan yang bersifat pertanian atau pertambangan itu biasanya selalu terikat dengan alam. Kebetulan kalau di Bengkulu ini juga ada tambang emas, tapi tambang emasnya sudah habis sejak zaman Belanda. Jadi pada saat ini cuma tinggal penambang rakyat ya, sudah dihabiskan oleh Belanda dulu ya. Paling sekarang ini penambang lokal ya, penambang kecil yang tidak terlalu besar. Kemudian lokasi perusahaan seperti ini disebut lokasi yang terikat pada alam ya. Jadi misalnya di Rejang Lebong sana ada tambang emas ya, kalau bisa perusahaannya ada di sana. Ya, jangan terlalu jauh ya, walaupun di sini di Bengkulu ada kantor administrasinya, tapi ya nanti biaya ekonomi tinggi itu. Kalau bisa di sana tempatnya ya. Jadi di lokal misalnya di Lebong sana. Kemudian lokasi perusahaan yang mengikuti sejarah ya. Lokasi perusahaan yang dipilih biasanya memiliki nilai sejarah tertentu yang dapat memberikan pengaruh pada kegiatan bisnis. Misalnya seperti pabrik batik yang lokasinya di Yogyakarta misalnya. Nah, mengapa di Jogja? Ini hanya dapat dijelaskan berdasarkan sejarah ya. Pada mulanya industri batik yang ada di Yogyakarta dimulai sebagai seni kerajinan yang dikerjakan oleh wanita keraton. Seni kerajinan itu kemudian dicontoh oleh masyarakat umum, malahan sudah menjadi kebiasaan bahwa ketika tidak ada pekerjaan di sawah, wanita Yogyakarta mengerjakan pembatikan. Nah ini ya sejak sejarah ya, ada lokasi perusahaan yang mengikuti sejarah karena memang turun-temurun mereka. Dan bahkan mulai muda ataupun mulai masih kecil sudah belajar membatik, dan itu di beberapa lokasi di Indonesia, termasuk di Indonesia Timur ya, seperti di Sulawesi, mereka itu boleh menikah kalau sudah bisa menenun misalnya, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Bapak pernah ke Lombok itu juga seperti itu, punya budaya. Gadis itu baru boleh menikah kalau sudah bisa menenun, tapi tidak semuanya ya, apalagi zaman sekarang yang dituntut itu juga sederhana sebetulnya. Misalnya ada persyaratan kalau boleh menikah kalau sudah bisa memasak. Nah itu pasti banyak nanti ini protes dari yang putri-putri ya.
Ini yang ini. Nah, persyaratan itu sekarang sudah mulai tergusur ya dengan kemajuan. Padahal sebetulnya itu bagus tujuannya supaya bisa mandiri, bisa dia punya penghidupan yang layak. Jadi ada kemandirian di situ. Ya, sebetulnya istilahnya kakek nenek moyang kita itu sudah mempunyai kearifan lokal yang menyiapkan generasi uh, supaya lebih survive ya. Kalau di dalam agama Islam itu dikatakan kita harus mempersiapkan generasi itu pada sesuai dengan zamannya ya. Kalau sekarang 4.0 misalnya era 4.0 ya, era 4.0 ya, kita harus siapkan generasi terutama Anda itu jangan ya gaptek ya. Kalau gaptek ya agak repot dengan kondisi sekarang ya, terutama di bidang kesehatan semuanya itu menuntut teknologi yang maju ya. Kemudian lokasi perusahaan yang mengikuti pemerintah. Lokasi ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat khusus bagi perusahaan tertentu, misalnya lokasi pabrik senjata. Ya, penetapan lokasi tersebut oleh pemerintah karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya menjaga bahaya yang mungkin timbul dari suatu pabrik senjata. Ya, apalagi kalau misalnya dibuat juga di situ amunisi, dibuat juga rudalnya, ya itu bisa menimbulkan masalah misalnya kalau tidak ditentukan oleh pemerintah atau steril dari tempat atau orang yang tidak berkepentingan, itu bisa berbahaya. Karena alasan politis, pemerintah dapat menetapkan lokasi pada suatu daerah tertentu, misalnya pabrik senjata pindah ditetapkan di Bandung. Karena pemerintah menganggap memenuhi persyaratan dari segi ekonomi. Jadi Bandung itu sudah memenuhi dari berbagai persyaratan ya dari segi ekonomi di mana ditempatkan pabrik senjata tersebut ya. Berikutnya adalah lokasi perusahaan yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Menurut Kimball ya, SR dan Kimball CR, faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi perusahaan, khususnya industri pabrik, antara lain yang pertama itu bahan baku. Ketersediaan bahan baku memungkinkan kesinambungan aktivitas perusahaan, karena tanpa bahan baku perusahaan tidak mungkin bekerja, tanpa pasar tidak ada gunanya memproduksi barang sebab tidak laku nantinya ya. Jadi itu ini salah satu contoh yang Bapak lihat itu dulu mungkin ya, industri rotan dulu masih banyak bahan bakunya di Bengkulu ya, untuk kursi, untuk kerajinan dan lain-lain. Tetapi kenyataannya pada saat ini kan rotan kita sudah mulai habis karena tidak ada budidayanya. Apa yang terjadi? Malah didatangkan dari tempat yang jauh, pasti biayanya itu sangat tinggi ya. Diharapkan ya kita itu membuat usaha yang memang ada bahannya ya di Bengkulu ini. Ya, contoh tadi sawit tadi ya, ini peluang misalnya membuka pabrik pengolahan minyak goreng ya, CPO menjadi minyak goreng seperti itu, atau pengolahan karet menjadi ban, misalnya ban mobil, ban motor dan lain. Tapi kenyataannya kan karet kita disadap kemudian di ini ya dikirim entah di mana pabriknya, itu yang jadi masalah di kita sehingga kita tidak punya nilai tambah dan juga ya tidak bisa mendapatkan harga yang optimal tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah pasar. Pasar merupakan faktor yang mungkin memudahkan terserapnya produk yang dihasilkan. Semakin dekat dengan pasar, suatu perusahaan akan lebih mudah dalam pendistribusian produk dan akan meningkatkan penjualan yang menghasilkan laba lebih besar ya. Jadi pasar. Nah, ini salah satu contoh yang Bapak sebutkan di sini adalah ini industri sapi perah ya atau industri susu. Itu ada beberapa lokasi karena memang menuntut lokasi itu ada
istilahnya peternakan sapi perah itu ada di Kepaya, di daerah Kabawetan sana, kemudian di Curup juga ada ya, di daerah dekat Danau Mas sana. Nah, di sana itu sudah ada, sempat mau dikembangkan menjadi lokasi industri atau usahawan atau banyak pengusaha yang bergerak di bidang peternakan, terutama sapi perah ini. Tapi harus diperhitungkan juga, ternyata sempat produksinya tinggi, tidak terserap pasar. Apa? Kenapa? Karena pertama, ternyata kita tidak punya budaya minum susu. Kita budayanya minum santan. Ya. Hampir semua masakan kita itu bersantan. Jarang kita mencampur masakan itu dengan susu. Nah, kalau orang di barat itu kan menggunakan susu. Padahal susu, kalau Anda lihat, Anda bergerak di bidang kesehatan itu lebih bagus daripada santan, ya. Jadi itu. Nah, di samping budaya minum susu tidak ada, nah di daerah kita belum ada industri yang mengolah susu, ya. Industri pengolah susu atau IPS itu belum ada. Nah, ini juga jadi peluang juga susu itu. Padahal kita impor susu itu luar biasa besarnya. Sementara kita sudah bisa produksi susu dalam jumlah yang cukup besar, tetapi begitu diberikan ke pasar atau dilempar ke pasar tidak terserap. Nah, ini jadi peluang usaha. Bisa diolah, misalnya bisa diolah jadi yogurt, bisa diolah jadi keju, atau diolah misalnya menjadi es krim, atau yang lain-lain sebetulnya yang bisa kita kembangkan, ya. Ini harus kita jeli melihat pasar ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tenaga air. Tenaga air merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam mendukung kelancaran aktivitasnya, di samping dapat berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini kita punya sumber air banyak. Yang terkenal oleh kita itu bahwa kalau air itu paling terjadinya banjir setiap tahun, ya. Seperti baru-baru ini kita kebanjiran karena 2 hari, misalnya 2 malam hujan terus lebat, itu pasti kita kebanjiran. Baru bahayanya yang kita dapatkan, tetapi keuntungannya belum kita dapatkan. Padahal air itu sudah sesuatu yang luar biasa. Ya, perusahaan besar seperti Aqua itu kan bagaimana dia bisa memanfaatkan air itu, apalagi baku mutu airnya itu sudah bagus, ya, seperti di daerah Benteng itu, ya, banyak di situ air, sumber-sumber mata air yang airnya sangat jernih. Itu kalau diproses menjadi air kemasan, itu filterisasinya tidak terlalu susah gitu. Beda kalau misalnya di sungai hitam itu di dekat UMB, di dekat ini ya, di dekat Rawamakmur itu. Sudah airnya coklat seperti itu, ya. Itu akan membutuhkan suatu proses yang lebih banyak, ya. Belum lagi itu tercemar oleh orang menambang batu bara, ya. Menambang batu bara tapi di sungai itu juga itu bisa terjadi pencemaran yang luar biasa. Nah, potensi air itu bisa yang di hulunya, yang di sumber mata airnya jangan dirusak. Misalnya hutannya jangan ditebangi, dan itu menjadi sesuatu yang berkah nantinya. Sumber air itu akan terjaga. Tetapi kalau ditebangi semua, rusak lingkungannya, yang terjadi adalah banjir itu, ya. Jadi itu, di samping itu jadi pembangkit listrik yang skala kecil, misalnya mikrohidro. Itu juga bisa dilakukan, ya, seperti ini. Ini zaman dulu kakek nenek kita sudah memanfaatkan ini, ya. Bagi yang terutama yang dari Padang misalnya, mereka sudah memanfaatkan energi kincir air ini, ya, bukan kincir angin, kincir air ini untuk menjadi sumber listrik. Kalau dulu di Padang, ya, Sumatera Barat itu rata-rata untuk numbuk padi, untuk gilingan ini, gilingan tebu dan lain-lain, ya. Sumber air ini sangat luar biasa sebetulnya, ya, sebagai tenaga. Kemudian tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dan murah merupakan pendukung faktor produksi,
Semakin murah tenaga kerja yang tersedia, semakin rendah biaya produksi per satuan output yang dihasilkan. Perusahaan yang operasionalnya menuntut banyak tenaga kerja cenderung mendirikan perusahaan di tempat yang tenaga kerjanya melimpah dengan upah rendah serta iklim serikat pekerja yang sehat. Ya, ini yang harus dipertimbangkan. Buruh bukan berarti kita kasih upah yang murah, tetapi kalau dia itu istilahnya equilibrium atau punya keseimbangan dengan produktivitas, nggak masalah di gaji yang mahal, bukan hanya rendah. Nah, orang sekarang ya atau perusahaan yang dari luar itu pada hengkang dari Indonesia karena di sini pada ribut terus ya, kemudian tidak ada jaminan hukum secara jelas, malah banyak pergi ke daerah Vietnam sana, Vietnam, Kamboja, Burma atau Myanmar itu malah, atau ke Thailand itu malah banyak ke sana ya. Ini harus jadi kita evaluasi ya, dan juga termasuk keterampilannya. Oke. Nah, yang berikutnya iklim. Kesesuaian iklim tidak hanya berpengaruh terhadap kesinambungan produksi, tetapi juga berhubungan dengan kesehatan buruh yang bekerja di perusahaan. Perlu dipertimbangkan pengaruh iklim terhadap ketahanan barang modal, ya, karena lebih mudah mengalami kerusakan di tempat yang selalu lembat ya daripada tempat yang kering. Pada tempat yang lembab, penyusutan lebih besar daripada penyusutan pada tempat yang kering, dan ini akan menaikkan ongkos produksi. Jadi ini sesuai dengan kondisi. Misalnya tadi yang Bapak sebutkan untuk sapi perah, ya, industri sapi perah atau peternakan sapi perah itu membutuhkan daerah yang dingin, ya, karena memang biasanya sapinya itu berasal dari sapi impor. Sapi Friesian Holstein yang belang hitam putih itu. Nah, itu di daerah panas biasanya kurang bagus. Tetapi kalau usaha misalnya yang menuntut kondisinya kering ya, kita harus menyesuaikan. Misalnya usaha yang kerupuk misalnya. Kalau mendung terus, kelembapan terus, itu gimana kita mau jemurnya? Kalau misalnya kita bisa Pak, kita menggunakan oven, ya berapa banyak atau biaya oven. Sama juga ini juga ya, memang di daerah Curup itu bagus untuk ini misalnya, atau Rejang Lebong atau Lebong, usaha ini kopi misalnya. Ada sisi kurangnya, yaitu di dalam proses penjemuran. Itu biasanya jadi masalah ya, karena memang sering hujan, kemudian kelembapannya tinggi. Nah, ini ada untung ruginya yang harus dipertimbangkan bagaimana kita mengelola kondisi lingkungan itu. Yang F ya, modal. Ketersediaan modal sangat mendukung perkembangan investasi. Perusahaan yang membutuhkan dukungan modal besar untuk perkembangannya akan sangat memperhitungkan penawaran modal dengan bunga rendah guna meningkatkan pendapatan maksimal. Ya, jangan sampai terlilit hutang. Syukur-syukur itu modal sendiri seperti yang Bapak gambarkan kemarin ya. Jadi kalau memang Anda kebetulan punya mertua yang tajir, yang punya modal kuat, itu Anda bisa dengan modal sendiri dari mertua itu. Kan ada istilah ini ya, tidak masalah kan itu. Bagaimanapun mertua juga pengen anak menantunya bisa sukses, tapi harus amanah ya, jangan sampai hanya menghabiskan saja. Kemudian pertimbangan penentuan lokasi ini tergantung jenis usaha yang dijalankan. Ya, Bapak gambarkan tadi kalau usaha perikanan, ya terutama perikanan laut, ya harus dipanggil di pantai, ya di pinggir laut, jangan di gunung sana. Oh, di gunung bisa Pak juga usaha ikan, ya bisa. Itu untuk ikan darat, ikan air tawar ya. Tetapi kalau misalnya berhubungan dengan ikan laut ya harus di dekat pantai. Kemudian dekat konsumen atau pasar itu juga harus menjadi pertimbangan ya. Dengan pasar itu sangat penting, itu berhubungan dengan transportasi ya.
Dekat dengan bahan baku juga ya. Bahan bakunya seperti Bapak gambarkan tadi, misalnya harus didatangkan dari Jawa bahan bakunya, itu juga tidak efisien. Kemudian berikutnya yang keempat, ketersediaan tenaga kerja. Ya, seperti Bapak contohkan tadi, yang bergerak di bidang ini ya, perkapalan misalnya, ternyata di kita itu sangat minim sekali. Pernah itu kan mau diadakan kapal atau dikasih bantuan dari Kementerian Kelautan, itu kapal yang tonasenya lebih tinggi, yang membutuhkan skill di dalam membawa kapal. Ternyata di Bengkulu ini susah untuk mencari tenaga yang memang siap pakai, yang bisa bawa kapal yang lebih besar ya. Misalnya kapal yang kecil yang biasanya pakai mesin tempel itu. Nah, ini akhirnya ada semacam lag atau ada semacam faktor pembatas, walaupun ada ininya kapalnya, tetapi tidak bisa menjalankan, itu juga percuma. Yang kelima itu sarana dan prasarana. Ini juga harus ada sarana-prasarana yang mendukung, misalnya listrik ya. Kalau tidak ada listrik, Anda harus bikin genset sendiri juga menjadi berat nantinya. Kemudian dekat dengan pusat pemerintahan ya. Ini juga di dalam masalah perizinan, administrasi itu diuntungkan. Dekat dengan lembaga keuangan, misalnya ada banknya di situ, transfer atau memasukkan bank, misalnya ada kita perlu cek, giro dan lain-lain, itu akan mudah ya. Biasanya kalau perusahaan sudah besar itu tidak main bawa uang dalam koper, tetapi di dalam transaksi ya, yang misalnya dengan cek ataupun dengan giro ya. Kemudian berada di kawasan industri. Ini juga sangat menguntungkan. Biasanya satu kompleks seperti ini ya, itu sangat menguntungkan karena bagaimanapun fasilitas itu akan sudah dipersiapkan, mulai dari jalan, listrik yang cukup misalnya. Tidak seperti ya kadang-kadang kita maaf ya di kita kadang-kadang biar pet istilahnya, suka mati listriknya. Nah, itu kan bisa mengganggu ya. Nah, mati satu hari aja bisa berapa produksi yang harus dikorbankan. Kemudian untuk melakukan ekspansi atau perluasan. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan ya. Kalau misalnya di lingkungan yang memang lokasi usaha atau industri itu sangat gampang kita melakukan ekspansi itu ya, semua sarana sudah ada. Kemudian kondisi adat istiadat, budaya, dan sikap masyarakat setempat. Nah, ini salah satu contoh, misalnya pertanyaannya, kenapa usaha di bidang misalnya pariwisata di Bengkulu ini kurang cepat ya, seperti di Bali, di Jogja. Nah, ini juga mungkin harus koreksi diri kita ini di Bengkulu ini ya. Ya, contoh misalnya ada beberapa tempat makan ya, biasanya lokasi wisata itu berhubungan juga dengan tempat makan atau rumah makan. Masih banyak juga kalau kelihatan orang asing gitu ya, harganya dinaikkan. Oke, dia dapat untung, dapat duit banyak ya, sekali orang nggak akan balik lagi. Ada juga kalau di pinggir pantai atau di dekat danau Dendam itu ya, orang baru duduk ngaso sebentar, istirahat sebentar, itu udah didatengin, pesan apa Pak? Kan merasa risih sebetulnya. Kalau di tempat lain kan kita sudah beberapa kali melihat tempat lain memang sudah budayanya mereka. Dibikin orang itu nyaman dulu, enak dulu, di ngobrol dulu. Lama-lama kan dia akan tergerak dengan sendirinya untuk pesan makanan ya. Nah, seperti itu ya, tidak seperti orang sudah merasa takut duluan ya. Tidak homey. Jadi harusnya kan benar-benar disiapkan ya masyarakatnya, budayanya itu yang seperti di Bali ataupun di Jogja, sehingga usaha kewirausahaan di bidang wisata ini bisa bergerak di Bengkulu ya. Kalau potensinya di Bengkulu itu sangat luar biasa
ya, dibanding dengan daerah lain. Kita sudah bandingkan luar biasa di Bengkulu, tetapi harus ditunjang dengan sarana prasarana budaya adat istiadat yang di dalam kita menyikapi kalau ada tamu, pelayanan ya, pelayanan prima yang harus disiapkan ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Kemudian hukum yang akan berlaku di wilayah setempat. Nah, ini regulasi hukumnya juga harus disesuaikan, harus dipertimbangkan, harus dipatuhi ya dengan baik. Nah, penentuan lokasi pabrik misalnya, faktor utama yang primer penentuan lokasi pabrik itu yaitu dekat dengan pasar tadi ya. Kemudian dekat dengan bahan baku, tersedia tenaga kerja, baik jumlah ataupun kualifikasi yang diinginkan ya. Ini ya. Jumlahnya juga ada, orangnya ada, tapi kualifikasinya harus sesuai. Kalau tidak juga nggak bisa. Seperti tadi Bapak gambarkan, yang bawa kapal besar di Bengkulu ini susah ya. Jadi kita coba lihat berapa sekolah yang berhubungan dengan kelautan. Jadi nahkoda misalnya. Jadi markonis misalnya. Markonis itu bagian ini. Bagian yang berhubungan dengan ini ya. Masalah komunikasi ya, dan lain-lain ya. Nah, yang luar biasa sebetulnya yang di bidang Anda ini, di bidang kesehatan. Nah, ini harus dimunculkan wirausaha di bidang kesehatan, misalnya untuk masalah kecantikan atau apa fasilitasi ataupun jasa yang di bidang kesehatan itu harus ditumbuhkan. Jangan sampai cuma mengandalkan rumah sakit. Kalau rumah sakit paling berapa sih? Setiap kabupaten paling ada sel cuma satu. Gitu. Kecuali di Bengkulu ada rumah sakit swasta. Tapi kalau di kabupaten paling banter ada 2. Gitu. Nah, ini juga perlu difikirkan dan itu jangan dijadikan peluang gitu untuk menstimulasi munculnya wirausaha. Ya. Kemudian terdapat fasilitas pengangkutan, ya ini pasti ini ya. Kemudian tersedia sarana dan prasarana seperti listrik. Kemudian berikutnya adalah sikap masyarakat, itu harus mendukung. Nah, ada beberapa kasus kan dengan tambang itu. Kalau masyarakat tidak mendukung, karena ini akan bisa menjadi masalah, ya. Bisa jadi demo nanti. Kemudian faktor sekunder yaitu biaya untuk investasi di lokasi. Kemudian prospek perkembangan harga atau kemajuan di lokasi tersebut di masa yang akan datang. Kemudian kemungkinan untuk perluasan lokasi. Terdapat fasilitas penunjang iklim dan tanah, ini sangat penting. Terutama misalnya kita di Bengkulu ini rawan gempa, otomatis membuat bangunan itu harus lebih kokoh ya. Jangan sampai begitu digoyang dikit aja langsung ambruk, dan ini akan menjadi masalah yang besar nantinya ya. Kemudian masalah pajak dan peraturan perburuhan di daerah setempat. Ini juga harus diperhitungkan atau dipertimbangkan. Kemudian manfaat pemilihan lokasi, misalnya lokasi di kota besar, city location ya, diperlukan tenaga kerja terampil dalam jumlah yang besar. Kemudian proses produksi sangat tergantung pada fasilitas yang umumnya hanya terdapat di kota besar seperti listrik, gas ya. Apalagi sudah digitalisasi, sudah mekanisasi, itu semuanya itu tergantung pada listrik. Nah, contoh gampang saja industri yang bergerak di konveksi misalnya. Ya kalau misalnya 1-2 orang nggak masalah, kalau sudah 100 orang yang membuat itu partai besar misalnya, itu sudah repot kalau mesti listrik ya. Kemudian kontrak dengan supplier dekat dan cepat. Ya, jadi kalau misalnya kita berhubungan dengan bahan baku, sudah ada pensuplai dan kontinuitas, termasuk harus dipertimbangkan di samping cepat tadi ya, dekat dan cepat, tetapi juga harus ada kontinuitasnya. Kemudian sarana transportasi dan komunikasi mudah didapatkan ini ya. Kalau sinyalnya komunikasinya Anda mau berhubungan harus manjat pohon kelapa dulu misalnya, ya tidak lucu juga ya, jadi itu akan menghabiskan waktu. Berikutnya lokasi di pinggir kota, suburban location, ini semi scale dan female labor mudah diperoleh biasanya. Kemudian menghindari pajak yang berat, biasanya kalau di pinggiran itu pajaknya tidak seberat kalau di kota besar.
Tenaga kerja dapat tinggal berdekatan dengan lokasi pabrik karena misalnya lahan masih luas ya, bisa ditata sehingga transportasi itu bisa bicycle ya, artinya pakai jalan kaki atau jalan kaki juga bisa gitu. Bicycle kalau pakai sepeda. Kemudian rencana ekspansi pabrik akan mudah dibuat ya. Oke. Kemudian lokasi di luar kota atau country location, lahan yang luas sangat diperlukan untuk keadaan sekarang maupun rencana ekspansi yang akan datang. Kemudian pajak terendah bisa diperoleh. Tenaga kerja tidak terampil dalam jumlah besar. Ya, biasanya yang membutuhkan tenaga tidak terlalu terampil itu harus di luar kota. Biasanya banyak. Upah buruh lebih rendah, mudah didapatkan, baik untuk produk manufacturing, produk-produk yang berbahaya juga. Tapi ini harus diperhitungkan ya, untuk produk berbahaya ini harus hati-hati, harus dilatih dulu. Kalau toh misalnya kita mendapatkan tenaga kerja yang tidak terlatih, tidak bisa, itu kita harus lakukan pelatihan karena nanti bisa menimbulkan permasalahan. Kemudian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan layout ya, produk yang dihasilkan. Apa sih produknya yang dihasilkan ya? Kemudian kebutuhan terhadap ruangan, urutan produksi ya, kalau bisa seperti ban berjalan, jangan bolak-balik ya. Jadi urutan mulai dari bahan mentah, kemudian diproses, itu harus berjalan terus, itu jangan bolak-balik. Kemudian jenis atau berat peralatan serta mesin yang digunakan. Kemudian aliran bahan baku ya, udara ruangan ya, apakah sirkulasinya bagus, apalagi misalnya yang berhubungan dengan ini ya, pabrik misalnya ada asap ya, itu harus sirkulasinya itu harus baik. Misalnya pakai boiler itu ya, boiler itu kan harus dibakar misalnya, maka proses pembakaran itu pasti ada asap. Asapnya mau dibuang kemana? Apakah dia punya cerobong asap seperti pabrik sawit itu setinggi apa? Nah, ini jangan sampai balik ke ruang kerja atau pabrik tempat kita kerja, itu akan bisa seperti tikus diasepin ya, akan berbahaya bagi kesehatan pekerjanya. Kemudian kemudahan pemeliharaan, kemudian selanjutnya adalah fleksibilitas ya, harus fleksibel. Tujuan hendak dicapai dalam penentuan lokasi atau layout adalah agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. Agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Kemudian yang terakhir, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Itu dicapai kalau kita sudah membuat layout yang baik ya, sehingga perusahaan itu atau pabrik itu menjadi efisien ya. Apalagi di kondisi di Bengkulu misalnya, kondisinya berbukit-bukit, itu harus ditata benar layout pabriknya karena kita mengangkat misalnya sesuatu yang berat atau bulky itu membutuhkan tenaga yang besar. Tapi kalau kita bisa menata dengan baik, itu bisa membantu di dalam produksi ya. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih semuanya, tetap bersemangat ya. Salam untuk keluarga di rumah, semoga Anda selalu sehat walafiat ya. Nasrun minallah fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.